Shalom sahabat Ngobras. Finally kita ada di jemaat Kitab Wahyu yang ketiga, Philadelphia. Dari Wahyu 3, saudara. Pak Esra, Philadelphia. Akar kata dulu nih Pak. Kita eksposisi dari katanya dulu. Apa artinya? Itu kata Yunani. Philadelphia itu dibentuk dari dua kata, yaitu philea, ya, kasih, dan adelphos, saudara. Kasih dan adelphos. Sambil kita Saudara. jalan-jalan nih Jadi, Pak, supaya kita Philadelphia ngeliat itu situs. artinya mengasihi saudara atau kasih terhadap saudara. Ya. Kira gitu. Dan ini sebenarnya nama ini diberikan karena yang bangun kota Philadelphia ini adalah adalah Raja Attalus II. Attalus II. Yang di Pergamus. Ya, dan dia bangun kota ini, dia sangat mengasihi saudaranya yang namanya Eumenes. Karena itulah maka kota yang dia bangun ini dikasih nama Philadelphia, Philea Adelphos, kasih persaudaraan. Apa pesan Tuhan mengenai kata kasih persaudaraan itu, dan apa latar belakang dari kota ini Pak, dan apa yang perlu didapat oleh sahabat Ngobras? Sebenarnya kota ini kota yang cukup kaya, ya, tapi kota ini masalahnya itu dia ada pada jalur gempa. Jadi dia sering kali kena gempa, dan gempa paling hebat itu pada tahun 17 Masehi. Menghancurkan semua, dan mereka menyebut itu sebagai Horatoperasmos, hari pencobaan. Hari pencobaan. Karena itu mereka yang tinggal di sini, mereka tidak bisa tetap tinggal dalam kota, selalu lari keluar. Ya. Nah, dan pilar-pilar di rumah-rumah di sini selalu hancur. Nah, itulah sebabnya nanti Tuhan juga ngomong bahwa mereka tidak akan keluar lagi dari tempat ini. Aku akan melindungi kamu dari Horatoperasmos. Wow. Nah, tapi kota ini juga setelah dia hancur oleh gempa bumi tahun 17 itu dibangun kembali oleh Kaisar Tiberius. Dikasih biayanya dari sana. Karena itu untuk menghormati Tiberius, mereka memberi nama kota ini sebagai Neo Caesarea. Ya, kota kaisar baru. Sempat berubah nama gitu Pak, ya. Lalu belakangan juga Vespasianus. Vespasianus juga, karena mereka ganti nama lagi dengan Flavia sesuai dengan nama belakang dari Vespasianus. Jadi kota ini berganti nama 2 kali. Ya, 2 kali. Itulah sebabnya nanti di bagian belakang dari surat terhadap jemaat ini itu dibilang bahwa bagi mereka yang menang, mereka akan diberikan nama baru, yaitu nama Allahku, nama kota Allahku, dan namaku yang baru. Itu karena memang ada kaitan dengan kota ini, latar belakangnya berganti nama. Wow, begitu. Dari sebuah jemaat kasih persaudaraan yang kuat, satu jemaat yang luar biasa mengasihi Tuhan, tapi hari ini background Ngobras kita suara adzan, Pak. Iya. Jadi betul-betul habis dihancurkan. Nah, dari apa yang Pak Esra sampaikan tadi menarik sekali, karena ternyata setiap kata di dalam perikop jemaat Philadelphia itu semuanya bermakna dan ada latar belakangnya. Soko guru, lalu yang masuk tidak akan keluar lagi. Mengenai soko guru, apa yang Pak Esra perlu sampaikan? Jadi kalau kita ngomong tentang soko guru, itu dikatakan bahwa barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Soko guru itu kan tiang pilar. Ini sepertinya background kita pas banget nih Pak. Jadi soko guru. Sebuah gedung tuh akan begitu kokoh kalau soko gurunya kuat. Nah, orang yang menang, orang Philadelphia yang menang akan dijadikan soko guru di bait Allah. Nah, bait Allah ini tidak bicara bait Allah di bumi, tapi bait Allah di Yerusalem baru, di surga. Berarti orang percaya Philadelphia akan menjadi semacam pilar-pilar yang menopang bait Allah di surga. Tapi apakah arti itu? Artinya bukan lain dari kekuatan moral yang hebat. Jadi orang Kristen itu di dunia ini, kita ini kayak soko guru yang gampang digoyang ketika Horatoperasmos datang. Pencobaan datang, kita goyang. Ketika gempa itu terjadi. Kayak Abraham juga, apa segala orang beriman. Tapi begitu dikena Hagar, goyang. Daud itu juga itu orang beriman tapi kena Betseba, kena taci Betseba, ngintip lagi mandi, jatuh juga. Nuh kuat tapi kena anggur, goyang. Mabuk juga. Simon Petrus hebat tapi kena orang bertanya, itu langsung goyang menyangkal Yesus 3 kali. Kita nih hidup itu, kita nih banyak hari pencobaannya. Horatoperasmos. Hari ini kita kuat, besok kita roboh, besok kita jatuh, besok kita KO.
tapi ada harapan bahwa di surga nanti kita akan dijadikan soko guru, pilar yang kuat yang tidak mungkin tergoyahkan lagi, dan kita tidak akan keluar dari sana. Dan pada kita diberikan nama Allah. Nama Allah itu arti milik Allah. Ya. Ya. Nama kota Allahku Yerusalem baru. Kita punya kewargaan di sana, dan juga nama Kristus. Kita akan mengenal Dia dengan keadaan yang sesungguhnya. Yerusalem baru. Sahabat Ngobras, jangan pernah kita sombong. Tetap rendah hati, jangan pernah kita berkata, saya kuat, kalau masalah uang saya udah tergoda. Nggak tergoda. Berapa dulu? Jutaan mungkin, miliaran mungkin, triliun Anda kuat enggak? Mungkin Anda berkata, saya kuat tahan sama godaan wanita. Di mana dulu? Wanitanya seperti apa dulu? Tetap jaga hati, tetap jaga iman kita, supaya kasih persaudaraan itu tetap ada di dalam hidup kita. Satu lagi Pak, kota Philadelphia itu dibangun tuh ada misi khusus, yaitu menyebarkan kebudayaan Yunani. Itulah sebabnya gerbang kota Philadelphia tidak pernah tutup. Tidak pernah tutup, supaya orang-orang dari Frigia, Lydia itu masuk, mempengaruhi kebudayaan Yunani, mempengaruhi mereka. Maka Tuhan bilang, aku telah membuka pintu bagimu. Sama seperti pintu Philadelphia yang terbuka untuk penyebaran kebudayaan Yunani, maka Tuhan juga buka pintu untuk orang Kristen Philadelphia, pintu pemberitaan Injil. Dan mereka dipuji karena mereka taat firman, yaitu memanfaatkan setiap kesempatan beritakan Injil. Nah, hari ini ada banyak pintu yang Tuhan buka. Pintu YouTube, pintu Facebook, pintu TikTok, macam-macam ya. Tapi banyak kali orang Kristen tidak memanfaatkan pintu ini beritakan Injil. Facebook hanya dipakai maki-maki orang, TikTok hanya dipakai untuk goyang-goyang, untuk flexing, pamer kekayaan, gitu ya. Padahal kalau kita Kristen sungguh-sungguh, Tuhan, kita harus tahu Tuhan sedang buka pintu. Maka kita harus manfaatkan pintu itu, sudah terbuka, beritakan firman. Salah satunya lewat Ngobras ini. Itu sebabnya ada program Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Dari Jemaat Philadelphia, kami sampaikan pesan Tuhan ini, kiranya kasih persaudaraan, cinta kita kepada Tuhan terus terpelihara sempurna sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Nah,